Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang mereka sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini ya berisi dengan ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menekankan hal ini dalam banyak ayat. Ya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mana di antara mereka yang ya amalnya yang terbaik. Ya, Allah juga berfirman, hal ata 'alal insanu hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Ya, sungguh kami menciptakan manusia dari nutfah, ya dari air mani, ya buat apa? Nabtalih, untuk mengujinya. Jadi memang Allah ciptakan kita untuk diuji. Karenanya ya, seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji. Tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih, atau sebagian mereka sedang bersedih, ya. Tapi kalau semua orang pernah bersedih, semuanya pernah bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, ya, diberi ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya, ya, cacat, atau sakit-sakitan, atau tubuh yang tidak sempurna. Ya, kemudian juga ada yang wanita diberi kesedihan karena bertahun-tahun sudah menikah, tidak memiliki anak. Sementara wanita yang lain juga sedih, memiliki anak yang banyak tapi selalu menyusahkan dia, nakal, merepotkan dia. Sebagian wanita terus menangis, sudah mencapai usia tua, tidak mendapatkan suami. Sementara banyak wanita yang menangis mendapati suami yang selalu menyesakkan hatinya, selalu memukulnya, selalu menyedihkannya. Dan demikianlah namanya ujian, ya, beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Tapi memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin, pasti diuji, ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji, bukan hanya orang miskin yang bersedih. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Bukan cuma kita saja yang menangis. Bahkan orang-orang terkenal, orang-orang yang mungkin dicari-cari oleh orang tersohor, mereka pun menangis. Bisa jadi tangisan mereka lebih banyak daripada kita. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat, seorang penguasa yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji, ya, pasti diuji. Ya, baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh, ya. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta, ya. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi ditanya ayun nasi asyaddu balaan, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddu
asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh, tegar, Allah akan tambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqqatun khuffifa anhu. Kalau ternyata imannya lemah ketika diuji, maka Allah akan ringankan ujiannya. Subhanallah, Allah mentakdirkan Nabi SAW adalah orang yang paling banyak ujiannya. Ujian dalam segala bentuk ujian. Ya. Lihatlah Nabi SAW dari kecil sudah diuji. Lahir dalam kondisi tidak punya ayah. Kemudian tidak lama kemudian ibunya pun meninggal. Jadi yatim piatu. Hidup dalam kondisi miskin sejak kecil sudah menggembalakan kambing. Ya. Diuji dari sisi harta, Nabi hidup dengan penuh kesederhanaan. Ya, bulan-bulan berlalu, istri-istrinya tidak ada memasak apapun di rumahnya. Rumah dengan rumah yang sangat sempit, mungkin cuma 4 kali 5 meter. Ya. Kalau terluka, dilukai oleh kaumnya, sampai berlumuran darah wajah beliau alaihi salatu wassalam. Adapun ujian penghinaan, ujian mental, maka dihina dengan berbagai macam ujian. Dikatakan pendusta, dikatakan tukang sihir, dikatakan dukun, dikatakan orang gila, ya. Dikatakan memutus silaturahmi, segala ya julukan yang terburuk yang ada di zaman itu ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan ujian tentang kehilangan orang yang dicintai, maka Nabi diuji dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang sangat dia cintai, yang 25 tahun hidup bersama Nabi, tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tempat curhatnya selama ini, kemudian Nabi ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu taala anha di saat-saat Nabi lagi membutuhkan tempat untuk curhat. Tatkala itu lagi desakan kaum musyrikin, intimidasi kaum musyrikin lagi di puncak-puncaknya, tiba-tiba Allah memanggil Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau dikatakan apakah Nabi tidak pernah diuji dengan meninggalnya? Ya, anak-anaknya semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kehidupannya kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi punya anak 7 orang, semuanya meninggal, 6 orang di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah meninggal, Qasim meninggal, ya Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum meninggal, Ibrahim terakhir meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi menangis. Nabi berkata, "Innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Sungguh mata ini mengeluarkan air mata. Sungguhnya hati ini sangat bersedih. Dan kami tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai anakku Ibrahim sangat bersedih. Semua ujian dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu mungkin saya bilang Nabi tidak diuji, yaitu Nabi tidak diuji dengan kecacatan. Kenapa? Karena beliau seorang nabi. Tidak pantas dia seorang cacat, akan menjadi bahan hinaan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Adapun ujian yang lain, ujian harta Nabi diuji. Ujian terluka Nabi diuji, sakit 2 kali lipat. Anas bin Malik waktu datang kepada Nabi SAW, kemudian dia meletakkan tangannya, maka Nabi panasnya sangat tinggi. Ya Rasulullah, innaka la tu'ak wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau mengalami panas yang sangat panas. Ya. Kata Nabi SAW, ini u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Sungguhnya aku kalau merasa demam 2 kali lipat seperti kalian. Ya, Nabi diracun, ya, sampai Nabi SAW meninggal karena bekas racun yang diberikan oleh wanita Yahudi tatkala di Khaybar. Ya, selama 3 tahun atau 4 tahun Nabi mengalami sakit racun tersebut. Puncaknya tatkala Nabi SAW tahun 11 Hijriah baru kemudian Nabi SAW meninggal akibat racun yang sudah terpendam hampir 4 tahun tersebut sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, waktu Nabi SAW mendatangi seorang wanita yang sedang meratapi anaknya meninggal dunia, maka Nabi SAW datang wanita tersebut di kuburan, dia sedang meratapi anaknya. Nabi mengatakan, ya hadhihi isbiri, wahai fulanah, bersabarlah, wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka wanita tersebut marah, dia mengatakan, ilaika anni, pergi engkau dariku, innaka lam tusab bi musibati. Kata wanita ini, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan, engkau tidak pernah menerima musibah seperti yang aku terima. Subhanallah, Nabi bukan cuma 1 anak yang meninggal, 6 orang anak meninggal dia hadapi. Ya, kemudian Nabi SAW tetap menegurnya, maka dia pun sadar ternyata itu Rasulullah SAW, maka dia pun minta uzur. Kata Nabi SAW, innama sabru inda sadamatil ula. Sungguhnya
Kesabaran itu adalah pertama kali tatkala seorang ditimpa dengan musibah. Jadi setiap kita terkena musibah, kita ingat ada orang yang jauh teladan kita, yang sangat alim, yang sangat bertakwa kepada Allah. Ternyata kehidupannya penuh dengan musibah. Dialah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini agar meringankan beban kesedihan yang dialami oleh kita. Karena siapa di antara kita sih yang tidak pernah bersedih? Terkadang kesedihan itu datang berkelanjutan, silih berganti ya. Yang pertama yang harus kita sadari bahwasanya demikianlah tabiat dari kehidupan. Namanya kehidupan isinya ujian. Sebagaimana tadi saya sudah singgung di mukaddimah pengajian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami ciptakan manusia fi kabad, yukabid, yaitu dalam kondisi susah payah. Sejak dia lahir dalam kesusahan, lahir dalam kondisi ya, keluar dalam kondisi menangis ya. Tangisan yang menyedihkan atau menyenangkan orang di sekitarnya ya. Kemudian setelah itu hidup dengan kepayahan, ditimpa dengan sakit ya, kemudian merangkak dan seterusnya ya. Kemudian dia pun setelah besar dia harus bekerja mencari nafkah ya, entah diterima pekerjaan atau tidak, belum dimarahin bosnya ya, harus berjalan di bawah terik matahari ya. Namanya manusia semuanya susah ya. Kemudian dia pun kalau mau menikah ya harus kumpulkan uang untuk mahar, kerja keras ya. Lihat berapa banyak jomblo yang sekarang belum bisa menikah. Penderitaan yang bertubi-tubi menimpa mereka. Penderitaan yang belum bisa mereka hindarikan sampai sekarang. Kenapa? Tidak punya duit. Cari duit untuk cari mahar. Begitu sudah cari mahar, kemudian melamar, terkadang ditolak. Penderitaan berikutnya. Semua datang orang kepada saya, "Ustaz, saya sudah melamar." "Nanti kenapa belum nikah?" "Sudah melamar, Ustaz." "Kenapa?" "Aduh, ditolak, Ustaz." Kasihan. Kita ngelihatnya itu sedih gitu, tapi bagaimana lagi ya? Ya. Belum lagi ternyata sudah ngelamar dapat istri, belum tentu dapat istri solehah. Ternyata istri ini ternyata bawa penderitaan, menambah amal soleh untuk bersabar. Tiap hari kerjanya ngomel, banyak tuntutan. Ternyata bisa jadi dapat mertua yang ternyata tidak baik juga, banyak menuntut, terkadang menghina, berbagai macam ujian. Ya. Kemudian punya anak-anak, dia harus berusaha ngurus anak-anak, yang ini butuh sekolah, ini butuh biaya, ini butuh ini, dia kerja keras, anak-anaknya nuntut, tidak tahu bapaknya kerja setengah mati. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Di sela-sela itu dia sakit, terkadang gembira, terkadang sakit, terkadang bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, terkadang dipisahkan dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau dia umurnya panjang, dia akan lihat banyak orang yang dia cintai meninggal sebelum dia, dan itu kesedihan yang luar biasa. Kalau dia umurnya pendek, maka dia meninggal ditangisi oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian kondisi kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia di atas kepayahan. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Dalam kehidupan ini dia penuh dengan ujian, penuh dengan kepayahan, penuh dengan kesulitan. Semua orang. Ya, siapa yang tidak susah? Semuanya susah, ya. Semuanya susah. Orang kaya terkadang susah dalam kekayaannya. Ya, saya pernah ketemu kawan saya luar biasa, dia kaya. Cerita tentang perusahaan. Saya enggak jarang dengar, tapi cerita ini begini, usaha kemudian terkadang naik turun, harga lagi turun, pusing. Ya. Kemudian kalau sudah mau lebaran mikir THR, setengah mati. Apalagi kalau ternyata pegawai 1.000 orang, THR 1.000 orang berapa orang? Berapa duit? Orang-orang pegawai yang miskin-miskin pada senang mau lebaran. Dia yang mau kasih gaji setengah mati. Jadi masing-masing ada ujiannya, ya. Antum kira presiden, antum kira pejabat tidak susah, mereka juga susah. Di balik kegembiraan mereka, di balik kemewahan yang mereka miliki, mereka hidup dengan kegelisahan. Ya, betapa banyak yang demikian. Oleh karenanya ini tabiat dari kehidupan, kondisi kehidupan isinya adalah ujian. Maka Anda jangan berangan-angan terlepas dari ujian. Semua orang diuji, cuma bedanya ada yang sedikit, ada yang banyak, itu saja. Oleh karenanya syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia mengatakan mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Sungguhnya ujian kehidupan itu tidak terputus-putus, kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bagaimana beliau banyak diuji. Apalagi beliau ulama, orang soleh, pasti banyak ujiannya. Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi, kata beliau.
Ujian kehidupan, ujian zaman. Terus tidak terputus-putus. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Adapun kesenangannya datang sesekali seperti hari Eid, sesekali aja datang. Ya, oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya ya dunia ini isinya adalah ujian. Isinya adalah ujian ya. Antum ingat ayat tersebut, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia dengan kepayahan. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingatlah bahwasanya yang menguji kita dengan ujian ini, ya, yang menimpakan kita musibah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berarti ya sengaja, ya, Allah dengan hikmahnya sengaja menimpakan musibah ini kepada kita. Allah telah memilih kita untuk diuji dengan ujian ini dan Allah tahu ujian ini pas buat kita. Allah tatkala mentakdirkan ujian ini bagi kita, misalnya seorang kehilangan anaknya, seorang kehilangan barangnya, seorang mungkin terluka, seorang mungkin harus bercerai, banyak musibah yang Allah tahu berarti memang ini pantas buat kita atau pas buat kita dan kita memang bisa untuk menghadapinya. Maka seorang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang tahu bahwasanya yang menentukan, mentakdirkan adanya musibah ini adalah Arhamur Rahimin. Adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang lebih sayang kepada dia daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Jadi kalau Allah kasih kita musibah, kasih kita ujian, ya udahlah, ini berarti memang Allah sudah takdirkan. Dan Allah memilih buat kita ujian tersebut, berarti kita sebenarnya sanggup untuk menghadapinya. Karena Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Jadi kalau kita berusaha, bersabar, berdoa, tegar, insyaallah kita bisa menghadapi ujian ini. Dan ini memang pas, kadarnya sesuai yang Allah kehendaki. Ini dia ujiannya sekian. Kadarnya sekian. Makanya tadi hadis yang sudah saya sebutkan, Allah memberi ujian kepada seorang hamba. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh, Allah tambah. Berarti Allah memberi ujian sesuai dengan kadar yang pas buat kita. Maka seorang begitu diuji, sabar. Sabar, dia tahu bahwasanya ini adalah ujian yang memang harusnya bisa dia hadapi. Kemudian dia harus sadar bahwasanya ujian yang datang kepadanya, ya, bukan untuk membinasakannya, tetapi adalah untuk mengujinya agar Allah melihat bagaimana dia menghadapi ujian tersebut. Ya. Allah tidak membinasakannya. Allah kasih dia ujian. Ya, kalau kita diberi ujian bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk kita hadapi ujian tersebut. Apakah kita bisa menghadapinya atau tidak? Apakah kita bersabar sehingga kita dapat pahala ataukah kita mengeluh? Ya, berkeluh kesah sehingga kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya Allah mengatakan ujian itu seperti obat, ya. Memang pahit tapi harus diminum. Kalau antum tidak menghadapinya dengan kesabaran, maka antum tidak akan mendapatkan kesembuhan. Ya, pasti ada sesuatu pada diri kita sehingga Allah kasih ujian tersebut. Yang ujian tersebut fungsinya seperti obat. Ya sudah, hadapi saja. Hadapi dengan kesabaran sebagaimana kita bersabar kalau dikasih obat oleh dokter kita minum. Bahkan kalau harus diamputasi kita bersabar karena kita tahu di balik itu pasti ada kebaikan. Ini obat yang Allah berikan kepada kita, mau tidak mau inilah obat. Maka hadapi, minumlah obat tersebut, yang pahit tersebut, yang tidak enak tersebut, agar kita bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang sedang kita hadapi. Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, Allah kasih kita musibah, ya. Allah kasih kita ujian. Di antara hikmahnya agar Allah ingin melihat seorang hamba beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada orang diberi ibadah dengan ibadah bersyukur, maka dikasih kenikmatan agar Allah lihat dia bagaimana bersyukur kepada Allah. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kesulitannya. Ya. Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang
menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan. Ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? Apa yang mau dia tangisi? Sampai seperti ada lelucon ya. Ada seorang imam di Mekah. Saya diceritain wallahu alam benar atau tidak ya, tapi lelucon namanya Syekh Al-Muhaisini. Syekh Al-Muhaisini dia punya murotal Quran ya. Kalau antum dengar murotalnya dia sering nangis. Dan dia punya masjid di daerah di Mekah. Orang banyak yang iktikaf juga di masjid tersebut. Dan dia kalau sholat sering nangis ya. Kemudian suatu hari ada seorang dari Mesir kemudian sholat situ senang dengar imamnya sholat sambil nangis-nangis. Kemudian dia tanya, siapa imamnya itu? Maka orang berkata namanya Al-Muhaisini. Sementara di samping-samping ada hotel-hotel namanya Al-Muhaisini, Al-Muhaisini. Itu yang punya hotel-hotel ini? Iya. Sudah punya hotel masih nangis katanya. Jadi maksud saya, bisa jadi memang seorang dalam ketentramannya, dalam kebahagiaannya dia menangis, tapi itu jarang. Ibadah yang keluar dari hati seorang tatkala sedang diuji dengan musibah itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Makanya terkadang seorang lilit utang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan utangnya tidak dilunas-lunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kalau utangnya lunas dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau utangnya lunas dia tidak lagi salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah menambah hutangnya sehingga dia benar-benar terjepit, sehingga dia tahu apa arti tawakal. Dia tahu apa arti apa? Tawakal. Betapa banyak orang diajari oleh Allah dengan tawakal setelah dijebak dengan ujian yang sangat berat, tidak ada yang bisa menolong dia seorang pun. Presiden pun tidak bisa menolong dia. Ya. Tidak ada yang bisa menolong dia. Kecuali siapa? Allah. Maka dengan adanya ujian, adanya musibah, adanya penderitaan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dari seorang hamba agar hamba itu beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada ibadah syukur, ada ibadah apa? Ada ibadah sabar, ya. Ada ibadah sabar dan demikianlah, ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW beribadah dengan bersyukur, beribadah dengan bersabar. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam yang super kaya raya dengan dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, dia juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayub yang pernah kita sampaikan kajian, pernah diberikan kekayaan yang luar biasa dan pernah dikasih sakit yang lama. Dia pernah beribadah kepada Allah dengan syukur dan dia pernah beribadah kepada Allah dengan sabar. Kemudian ingat, jika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bersabar, maka sungguhnya Anda dalam kebaikan. Anda masih dalam kebaikan. Kapan Anda tidak dalam kebaikan? Kalau Anda mengeluh, kalau Anda meronta, kalau Anda protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan. Seluruhnya kebaikan. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak mungkin kecuali hanya kepada seorang mukmin. Seorang mukmin yang selalu dalam kondisi baik. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang mukmin. In asabatu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapati kesenangan-kesenangan maka dia bersyukur dan ini baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia diuji dengan penderitaan, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairal lahu, dan itu baik baginya. Oleh karenanya, jika Anda sedang diuji sementara Anda bersabar, sungguhnya Anda dalam lautan kebaikan. Kebaikan terus mengalir, argo kebaikan terus berjalan karena Anda sedang dalam kesabaran sebagaimana ya yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Oleh karena dalam hadis disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin minal muslimin." Tidaklah seorang dari muslimin yusabu bi bala'in, diuji dengan suatu ujian, suatu penderitaan fi jasadihi. Penderitaan di badannya, dia sakit atau yang lainnya. Illa amarallahu ta'ala al-hafazata alladhina yahfazunahu. Kecuali Allah akan perintahkan kepada malaikat al-hafazah, para penjaga, para pencatat amalan-amalan hamba. Uktubu li abdi fi kulli yaumin wa lailatin mithla ma kana ya'malu minal khair. Maka tulislah bagi hambaku kebaikan terus mengalir setiap hari, siang dan malam, seperti yang biasa dia lakukan dari kebaikan yang dia lakukan. Madama mahbusan fiya, selama dia ya tertahan gara-gara ya fi wathaqi, karena dia sakit, dia sabar dengan penderitaan tersebut.
Jadi seorang kalau bersabar, saya katakan tadi, argo pahalanya jalan terus. Argo pahalanya jalan terus, ya sudah. Kapan Anda mengeluh, kapan Anda protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka argonya berhenti. Argonya berhenti. Maka seorang kalau terbetik dalam hatinya, kenapa tidak selesai-selesai? Lawan itu dari iblis, itu dari setan. Lawan. Ya. Yakin bahwasanya kadarnya Allah tahu. Allah kasih musibah, kasih penderitaan, Allah tahu seberapa penderitaannya dan kadarnya sampai kapan Allah Maha tahu. Kita berdoa kepada Allah, kita cari solusi, tetapi kita bersabar menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Karena argo pahala jalan terus. Malaikat catat terus pahalanya, meskipun dia tidak bisa melakukan amal-amal ibadah yang biasanya dia lakukan. Pahalanya jalan terus. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya kalau engkau bersabar dalam ujian, berarti kau dalam kebaikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan musibah baginya. Berarti tanda kebaikan adalah Allah berikan musibah. Nabi mengatakan, yang mengatakan demikian, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, yusib minhu, Allah berikan musibah baginya. Musibah dalam berbagai macam musibah. Ya, ada yang musibah pada anaknya, ada musibah pada hartanya, ada musibah pada suaminya, ada musibah pada istrinya. Ada orang diuji dengan kekayaannya, ada orang diuji dengan kemiskinannya, ada orang diuji dengan sakit yang dia alami, ya. Dan banyak. Ada orang diuji dengan tuduhan yang tidak baik kepadanya. Ada orang diuji dengan kerabatnya, diuji dengan kakaknya dan adiknya, dengan tetangganya. Oleh karenanya, selama kita diuji dan kita bersabar, sungguhnya berarti Allah masih menghendaki kebaikan bagi kita. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Jika Allah mencintai suatu kaum, idza ahabballahu qauman ibtalahum, Allah menguji mereka. Dalam hadis yang lain, idza aradallahu bi 'abdil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tidak kasih dia musibah. Allah tahan dosanya, nanti Allah akan balas pada hari kiamat kelak dengan balasan yang sempurna. Oleh karena jika seorang diuji dan dia bersabar, yakinlah dia masih dalam kebaikan. Argo pahala terus berjalan. Di antara hal yang perlu kita renungkan, bahwasanya terkadang Allah kasih musibah kepada kita untuk mengangkat derajat kita di surga. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, Inna rajula la yakunu lahu 'inda Allahil manzilah fama yablughuha bil amal fama yazalu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha." Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang benar-benar dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak bisa mengangkat dia ke posisi tersebut dengan amal solehnya. Artinya apa? Allah lihat amal soleh dia sedikit, tidak cukup. Pahala dia tidak cukup untuk mendongkrak dia untuk naik ke derajat yang tinggi tersebut. Fama yazalu yabtalihi, maka Allah terus mengujinya. Allah terus memberikan musibah kepadanya. Bima yakrah, dengan perkara yang dia tidak sukai. Hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah pun menyampaikan dia pada derajat tersebut. Ini yang disebut dengan musibah menambah derajat seseorang. Ya, siapa di antara kita yang tahu amal solehnya banyak? Ya akhi, kita baca Quran jarang-jarang. Ya kita salat malam jarang-jarang, itu pun salat malam dalam kondisi ngantuk-ngantuk. Sedekah masih pelit. Berbakti sama orang tua juga jarang-jarang. Baik sama istri pun tidak banyak. Perhatian sama tetangga kurang. Zikir juga lisan tidak